Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Apotek DOS. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat. Kami mempresentasikan aplikasi ini dalam bentuk dokumentasi yaitu PowerPoint. Jadi pada kelompok 3 ini terdiri dari yang pertama Afwan Maulana, yang kedua Aljabar Rizal Ashar, Muhammad Satrio, Muhammad Wafa Alausat, dan saya sendiri Yohanes Edu Perlaungan Ritonga. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Afwan. Kepada Afwan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Edu. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari aplikasi yang kami buat. Jadi, sebelumnya Apotek ini merupakan suatu bidang usaha jual beli obat-obatan yang memerlukan sebuah sistem informasi, manajemen pengolahan pada data untuk mempermudah kinerja pada apotek. Saat ini masih banyak apotek yang menerapkan sistem penjualan secara konvensional. Salah satunya itu pada apotek kecil yang kami temukan di sekitaran Pasar Tempel Raja Basah. Jadi sistem yang masih digunakan pada apotek tersebut itu masih menggunakan sistem jual beli, metode pembayaran dan pengecekan obat itu secara konvensional. Dengan semuanya itu harus datang langsung ke apoteknya sendiri. Kemudian sistem tersebut ini saat ini dapat membuat kinerja suatu apotek, khususnya pada apotek tersebut, itu menjadi kurang efektif bagi user. Karena di sini user tidak tahu stok obat di dalam apotek tersebut itu masih ada atau tidak jika user tidak datang langsung ke apoteknya. Kemudian, apotek ini menjadi kurang efisien jika sewaktu-waktu apotek menjadi ramai dan user akan mengantri. Maka di sini waktu user itu menjadi terbuang sia-sia. Dan lebih lagi jika stok obat pada apotek tersebut itu habis dan akan jauh lebih sia-sia lagi hal yang diantri oleh user. Jadi juga pada proses perhitungan penjualan maupun pembelian obat ini hanya dengan menggunakan kalkulator. Hal ini lebih memakan banyak waktu, ditambah lagi dengan rentannya terjadi kesalahan. Selain itu, pada apotek tersebut, bukti pembelian itu dicatat ke dalam sebuah kertas. Jadi, dalam hal ini pencatatan menjadi tidak mudah dan itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bisa di next. Jadi, solusi yang kami tawarkan untuk users di sini, yang pertama, kami itu membuat sistem di mana user di sini sebagai pembeli obat itu tidak perlu datang ke apotek secara langsung jika ingin mengecek jumlah ketersediaan obat. Namun, cukup dengan membuka aplikasi yang kami kembangkan dan informasi tentang obat akan ditampilkan pada aplikasi kami. Dan sistem kami ini juga akan membuat user sebagai pembeli akan lebih menghemat energi, waktu, dan waktu. Karena di sini jumlah obat akan ditampilkan berbeda jika kita seandainya membeli secara langsung dan kemungkinan terjadi kehabisan stok itu ada. Dan obat ini pastinya akan menghabiskan waktu dan energi saja. Kemudian bisa di next. Dan kedua, dalam sistem kami ini, pembeli bisa membeli obat melalui aplikasi. Jadi, dalam sistem apotek yang kami buat, pembeli itu bisa memesan obat secara virtual dan membayarnya secara online maupun bayar secara pick off atau bayar di apotek saja. Jadi, pembeli di sini hanya ke apotek itu untuk mengambil obat sesuai pesanan. Dengan begitu, proses jual beli menjadi lebih singkat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk soal perhitungan penjualan tidak perlu diragukan lagi karena algoritma pada sistem komputer itu jarang terjadi kesalahan. Kemudian kami juga menyediakan bukti pembelian atau invoice untuk menghindari penulisan secara manual pada struk pembelian obat. Ya, kemudian bisa di next. Kemudian
Yang terakhir, apoteker tidak lagi terburu-buru dalam menghadapi pembeli yang datang. Apoteker di sini hanya menyiapkan obat yang diminta pembeli pada aplikasi sebelum pembeli mengambil obat tersebut. Jadi apoteker ini menjadi lebih efisien dalam memanage waktu untuk melayani pembeli, dan kemungkinan pembeli itu untuk mengantri ini akan sangat sedikit atau berkurang gitu. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Edu. Baik, terima kasih Saudara Afan. Mungkin langsung saja penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satrio. Kepada Satrio dipersilahkan. Kemudian selanjutnya kita ke kelebihan aplikasi. Yang pertama di sini ada kelengkapan. Jadi kelengkapan ini, sistem yang kami buat ini yaitu apoteker memiliki beberapa fungsi yang esensial bagi apoteker dan juga bagi pembeli jika menggunakan sistem kami. Di sini kelengkapannya sendiri sudah cukup lengkap. Beberapa fitur kelengkapan yang ada pada sistem ini yaitu yang pertama untuk pembeli. Pada bagian pembeli ini kelengkapan fitur yang ada yaitu yang pertama ada lihat daftar obat, jadi pembeli dalam melihat obat, kemudian lihat kemudian bisa melakukan cari obat, kemudian ada menu keranjang, jadi bisa menambah menu obat dan hapus obat dari keranjang, kemudian ada check out, keranjang, info akun, dan juga bisa exit. Kemudian yang B untuk apoteker, kelengkapan fiturnya sendiri ada yaitu lihat daftar obat, kemudian ada tambah dan hapus obat, kemudian bisa melihat daftar user dan exit. Jadi untuk fitur kelengkapan yang ada pada sistem kami ini sudah cukup lengkap dengan fitur yang esensial bagi apoteker dan juga pembelinya. Kemudian selanjutnya ke bagian ketanggapan atau responsif. Jadi pada ketanggapan atau responsif ini, dari sistem yang kami buat ini masih berupa source code. Jadi karena masih berupa source code, belum ada tampilan dalam bentuk aplikasi jadi dan juga web jadi, dan juga belum ada gambar-gambar. Jadi untuk ketanggapan atau responsifnya sendiri tidak perlu diragukan lagi. Jadi sistem kami ini memiliki ketanggapan yang cepat, sehingga respon ketika pengguna ini menggunakan sistem kami ini dapat langsung dieksekusi dengan segera dalam hitungan milidetik. Jadi sangat cepat karena masih berbentuk source code. Kemudian next slide. Kemudian di bagian keandalan, di sini keandalan sendiri pengertiannya itu yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Jadi sesuai dengan pengertiannya, pada sistem kami ini untuk data yang ditampilkan ataupun diproses akan sesuai atau akurat terpercaya sesuai dengan data dalam tanda kutip datanya ini sesuai dengan data yang disimpan pada sistemnya. Jadi dia akan menampilkan ataupun prosesnya akan sesuai dengan data yang tersimpan di aplikasi ini. Dan juga selama pengguna ini tidak melakukan kesalahan input. Jadi kalau misalkan pengguna ini melakukan kesalahan input pun, sistemnya ini dapat memprosesnya dan menampilkan kesalahan yang terjadi oleh penggunanya. Sehingga yang sistem kami ini sudah cukup akurat dalam menampilkan dan juga memproses datanya sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem ini. Selanjutnya kita ke bagian kemudahan. Di bagian kemudahan ini, pada sistem yang kami buat dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna meskipun orang awam ataupun orang dari desa. Jadi sistem ini kemudahannya itu tidak terlepas dari bahasa yang mudah dimengerti dan penggunaannya yang simpel. Jadi misalkan di sini seperti menambah obat ke keranjang. Jadi misalkan pembelinya ini tinggal milih menu keranjang, kemudian pilih tambah obat. Jadi mudah sekali sesuai dengan nama menunya, fungsi yang ada itu jadi sama dengan menunya. Jadi bagi pengguna lebih mudah untuk memahaminya. Meskipun orang tersebut orang desa ataupun orang awam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Satrio atas penjelasannya. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi untuk penamaan proyek tugas ini kami namakan sistem apotek DOS. Jadi sesuai dengan namanya yaitu apotek,
dan sesuai dengan fungsinya yang mana kita membuat suatu aplikasi yang digunakan untuk apotek, makanya kami menamakan sistem apotek. Lalu untuk DOS sendiri sebenarnya tidak memiliki arti penting karena pada saat kerja kelompok pertama itu kami melakukan bermain sebuah game kartu dan itu namanya DOS, jadi kami berpikir untuk menggunakan nama itu sebagai identitas kelompok kami. Jadi pada penamaan ini terdiri dari dua, yaitu sistem apotek dan DOS sebagai identitas kelompok kami. Ya, lalu selanjutnya mengenai use case. Jadi yang perlu diperhatikan pada use case ini yang utama adalah kita melihat pengguna. Jadi pengguna di sini dibagi menjadi dua, yaitu pembeli dan apoteker. Lalu untuk aktor di sini terdapat tiga, yaitu pembeli, apoteker, dan sistem apotek. Jadi di sini terdiri dari tiga aktor dengan dua aktor human ataupun orang dan satu aktor non-human ataupun sistem. Jadi jika dilihat use case-nya, yaitu terdapat memasukkan username yang dapat diakses oleh pembeli dan apoteker, memilih menu yang dapat diakses oleh pembeli dan apoteker, dan melihat obat. Lalu untuk mengedit obat dan melihat user hanya dimiliki oleh apoteker. Lalu untuk menambah obat, menghapus obat, melihat keranjang, menghapus keranjang, mencari obat, dan melakukan check out hanya dapat dilakukan pembeli. Lalu untuk menampilkan informasi dan menyimpan data hanya dapat dilakukan oleh sistem apotek. Sebenarnya pada use case ini kita dapat mengembangkan case-nya. Misalkan di sini menghapus obat, seharusnya extend dari menambah obat. Kenapa? Karena jika belum ditambahkan obat, menghapus obat ini sebenarnya belum dapat dilakukan. Sama halnya dengan menghapus keranjang. Lalu mengapa kami memasukkannya di sini sebagai use case utama? Itu karena pada aplikasi kami use case ini ataupun kegunaan ini masih dapat diakses walaupun data tersebut kosong, dengan catatan terdapat pesan notifikasi ataupun sejenis peringatan pada aplikasinya yang mengindikasikan bahwa misalkan jika ingin menghapus obat akan tetapi obatnya masih kosong, maka di situ akan tertampil peringatan bahwa obat belum ditambahkan ataupun keranjang masih kosong. Oke, mungkin sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aljabar. Pada Aljabar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu adalah bagian fungsionalitas sistem apotek DOS. Jadi kebutuhan fungsional dari sistem ini merupakan jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang dilakukan oleh sistem. Juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus dan dihasilkan oleh sistem apotek DOS kami ini. Jadi yang kebutuhan fungsionalitas yang pertama itu ada sistem dapat mengenali permintaan yang dimasukkan oleh user. Jadi maksudnya di sini jika user menginput login misalnya atau menginput ID, sistem dapat mengenali inputan dari user tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada sistem dapat mengenali user yang melakukan login. Maksudnya di sini sistem dapat tahu atau mengenali user yang login, misalnya nama usernya siapa, dan user ini sebagai apa, ataukah sebagai apoteker, ataukah dia sebagai pembeli. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menampilkan info akun yang sedang login. Berkaitan dengan kebutuhan fungsionalitas yang kedua tadi, yaitu sistem dapat mengenali user yang melakukan login, sistem juga dapat menampilkan info akun yang sedang login dari sistem mengenali user yang melakukan login tadi. Jadi ketika misalnya pembeli melakukan login, lalu mengklik menu atau pilihan lihat info akun, maka sistem dapat menampilkan info akun dari pembeli yang sedang login pada saat itu juga. Kemudian itu ada sistem dapat menampilkan daftar obat, yaitu maksudnya sistem dapat menampilkan daftar obat atau produk
yang dijual pada apotek DOS kami ini. Kemudian ada sistem dapat menampilkan data obat yang dicari user. Kemudian selanjutnya sistem dapat menampilkan, menambah, atau menghapus isi keranjang. Jadi pada sistem apotek DOS kami ini ada fitur yang bernama keranjang, di mana keranjang ini merupakan fitur untuk menyimpan informasi tentang barang yang telah dipilih oleh si user pembeli. Dengan tujuan keranjang ini dibuat untuk membuat daftar sementara yang telah dipilih oleh si pembeli tadi. Jadi sebelum melakukan transaksi check out atau check out, si pembeli ini bisa memasukkan obat yang dipilih ke dalam keranjang. Kemudian selanjutnya sistem dapat mengambil data keranjang pada saat itu dengan tujuan untuk user pembeli melakukan check out. Jadi jika si pembeli ini menekan tombol check out, maka dia akan menampilkan informasi dari keranjang tersebut, baik itu nama barang, total barang yang dibeli, dan total harga yang akan dilakukan transaksinya. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan data transaksi yang barusan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin sekian untuk bagian fungsionalitas sistem apotek. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Aljabar atas penjelasannya. Mungkin langsung saja ke bagian terakhir, yaitu demo aplikasi. Kepada Saudara Wafa, dipersilakan. Mungkin dapat langsung share screen saja. Oke, baik. Terima kasih Edu. Tapi di sini sebelumnya saya belum bisa untuk share screen. Mungkin bisa dibuka dulu untuk admin. Udah bisa. Oke, sini apa sudah tampil? Bertampil. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjalankan demo dari aplikasi sistem apotek DOS yang telah kelompok kami rancang dan bangun. Nah, jadi pertama-tama di aplikasi kami itu terdapat 2 user seperti yang tadi telah teman saya jelaskan. Nah, untuk sistem kami di sini kami tambahkan login, di mana misalkan di sini saya akan login pertama-tama sebagai penyewa, misalkan pembeli. Maka di sini kami memiliki user yang bernama Aljabar, username-nya. Kemudian di enter, maka di sini user tersebut akan masuk sebagai pembeli. Nah, di menu pembeli ini terdapat 5 pilihan. Yang pertama, lihat daftar obat, cari obat, kemudian menu keranjang, check out isi keranjang, dan info akun. Misalkan di sini akan saya demokan satu persatu dari lihat daftar obat. Nah, di sistem kami telah kami tambahkan 6 buah sampel data obat, yaitu dapat tampil di sini sudah tertampil. Nah, misalkan ada Bodrek, Paramek, OBH, Tolangin, Antimo, dan Daktarin. Nah, selanjutnya misalkan saya akan mencari obat. Nah, misalkan di sini saya akan mencari obat Paramek, tapi di sini saya akan menggunakan huruf K. Nah, maka di sini data obat tidak ditemukan karena memang data tersebut tidak ada pada list, karena yang ada itu adalah huruf X. Nah, di sini terjadi kesalahan. Nah, misalkan yang selanjutnya dicari dengan nama yang benar, maka di sini akan muncul data dari obat tersebut, yaitu ID-nya 992, namanya Paramex, dan harganya 5.000. Kemudian dia bukan termasuk obat keras. Nah, misalkan di sini pertama-tama saya akan melewati yang menu keranjang terlebih dahulu, maka akan memilih yang nomor 4. Ketika ingin check out, nah, namun karena belum menambahkan apapun ke keranjang, maka di sini keterangannya keranjang masih kosong. Nah, yang selanjutnya ada info akun. Info akun ini dia menampilkan data akun dari pembeli beserta data isi keranjangnya. Di mana di sini untuk usernya adalah Aljabar dengan nomor HP 0824 sekian dengan alamat Bandar Lampung. Nah, misalkan selanjutnya saya akan masuk ke menu keranjang. Di menu keranjang ini ada menu yang sama, yaitu lihat daftar obat, kemudian ada menu lain yaitu tambah obat, hapus obat, lihat isi keranjang,
hapus keseluruhan, kemudian check out. Nah, misalkan di sini saya akan pertama-tama menambahkan obat ke keranjang. Misalkan di sini saya memilih Bodrek dengan jumlahnya 3. Nah, kemudian misalkan saya ingin menambahkan data lagi, menambahkan obat. Di sini misalkan tolak angin. Nah, kemudian ketika lihat isi keranjang, maka di sini telah tampil daftar obatnya, yaitu yang pertama Bodrex dengan harga 2.000 per obat, di mana jumlahnya adalah 3, kemudian tolak angin 5.000 dan jumlahnya 1, sehingga ditotalkan dia 6.000 ditambah 5.000 sama dengan 11.000. Nah, misalkan di sini saya akan memilih hapus obat. Ketika saya memilih hapus obat, di sini akan diminta untuk memilih nomor obat yang ingin dihapus. Misalkan saya ingin menghapus tolak angin, saya tidak jadi beli tolak angin, maka saya masukkan 2. Nah, di sini muncul output berhasil menghapus. Nah, untuk membuktikannya dapat dilihat kembali isi keranjangnya. Maka isi keranjangnya di sini hanya terisa Bodrek saja dengan harga dan totalnya sesuai dengan yang telah dibeli sebelumnya. Misalkan di sini saya tambah lagi obatnya. Saya tambah Paramex. Nah, misalkan di sini sekarang saya akan melakukan check out isi keranjang. Berarti menu yang ke-6. Nah, di sini ditampilkan lagi detail datanya. Kemudian ada metode pembayaran yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bayar di kasir dengan transfer bank. Yang kedua adalah transfer bank. Nah, jadi metodenya ini adalah untuk yang bayar kasir. Misalkan pertama di sini memasukkan 1, maka akan tampil muncul struk pembayaran di Apotekdos, di mana pembayaran ini akan diberikan ke kasir, kemudian kasir akan mengecek dan menerima uang, dan kemudian transaksinya pun akan selesai. Nah, yang selanjutnya misalkan di sini untuk check out transfer bank. Nah, misalkan untuk transfer bank. Nah, untuk yang transfer bank di sini telah berhasil. Di sini telah muncul pembayaran berhasil. Nah, untuk yang bagian ini, sepertinya ini terikut karena kami menggunakan metode hapus isi item keranjang. Nah, jadi kan ketika pembayarannya telah berhasil, jadi pertama-tama mungkin saya beritahu dulu di sistem kami ini ada user, di mana user pembelinya itu dia memiliki rekening. Nah, jadi di rekeningnya itu ada jumlah saldo, nomor rekening, dan sebagainya. Nah, kemudian ketika dia memilih pembayaran menggunakan transfer bank, maka saldonya itu jika cukup maka akan dikurang. Nah, di sini karena saldonya cukup maka dia muncul pembayaran berhasil. Nah, karena pembayaran telah berhasil, maka keranjangnya itu pun akan sudah tidak ada itemnya lagi. Nah, di sini maka muncul berhasil menghapus item keranjang. Nah, namun mungkin ini seharusnya tidak muncul, seharusnya mungkin langsung cukup pembayaran berhasil saja. Nah, untuk membuktikannya lagi, di sini bisa dilihat di isi keranjangnya. Nah, di sini diisi keranjangnya sudah kosong. Nah, mungkin untuk yang bagian menu pembeli itu, yang selanjutnya mungkin untuk menu admin. Misalkan di sini menu adminnya adalah Waluyo. Nah, di sini dia masuk sebagai apoteker, Soli sebagai apoteker. Di mana di menu apoteker ini mirip bisa melihat daftar obat, kemudian tambah obat yang baru, hapus obat, serta lihat daftar user. Misalkan 1, maka outputnya akan sama saja seperti yang ada di pembeli. Nah, misalkan di sini 4, melihat daftar user, maka di sini akan muncul 3 user yang telah kami tambahkan, yaitu ada Aljabar yang tadi kami gunakan, kemudian ada Avan, dan ada Pak Waluyo, yaitu sebagai apotekernya. Misalkan kemudian di sini saya akan melakukan tambah obat, hapus obat, mungkin hapus obat. Nah, kemudian di sini saya pilih, misalkan saya akan menghapus yang nomor 4. Nah, maka di sini ketika dilihat lagi daftarnya, nah, maka yang nomor 4 sudah tidak ada. Nah, misalkan sekarang saya tambahkan lagi yang telah saya hapus, misalkan nama obatnya adalah tolak angin, kemudian untuk harganya adalah 5.000. Nah, apakah obat keras? Bukan. Nah, di sini berhasil menambahkan obat baru. Ketika dilihat daftar obatnya, maka akan muncul di ID ke-7, yaitu tolak angin. Nah, mungkin itu saja untuk demo sistem
Apotek DOS dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Wafa atas demonya. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan pada proyek aplikasi sistem Apotek DOS ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, adakah teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, jika tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam, terima kasih.